Welcome to Sumber Sukses. 1. Kebijakan makroprudensial. Penggunaan istilah makroprudensial sebenarnya masih relatif baru. Istilah ini pertama kali dikenalkan pada pertemuan The Truque Committee atau sekarang dikenal sebagai Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, pada tahun 1979. Istilah tersebut semakin populer pasca terjadinya krisis Asia pada tahun 1998 dan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2008. Pada awalnya, kebijakan moneter hanya difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga dalam rangka menciptakan stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, kebijakan moneter hanya memiliki satu tujuan, mengendalikan inflasi, dengan menggunakan kebijakan inflation targeting, dengan tingkat suku bunga sebagai sasaran. Di sisi lain, kebijakan makroekonomi lainnya seperti kebijakan fiskal dan eksternal memiliki peran yang terbatas dalam pengelolaan ekonomi makro. Momentum krisis keuangan global pada tahun 2008 kemudian mengubah pendapat para ahli ekonomi yang kemudian meyakini bahwa kebijakan stabilitas harga tidak serta-merta menjamin stabilitas makroekonomi dan krisis keuangan. Krisis tersebut menular ke berbagai negara di dunia dan berdampak serius terhadap sektor real. Krisis keuangan yang didorong oleh penggelembungan kredit berubah menjadi krisis global dan telah menyebabkan aktivitas perekonomian menurun drastis. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari krisis keuangan. Pertama, sistem keuangan telah berkembang secara signifikan dan pesat, sehingga memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi real. Kedua, biaya penyelamatan krisis sangat besar. Ketiga, stabilitas harga dan output ternyata tidak menjamin kestabilan finansial. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kerangka guna menanggulangi ketidakstabilan sistem keuangan yaitu melalui kebijakan makroprudensial. 2. Apa itu kebijakan makroprudensial? Sampai saat ini belum ada definisi baku mengenai apa itu kebijakan makroprudensial. Namun demikian, beberapa institusi menjabarkan makroprudensial sebagai perangkat untuk membatasi risiko sistemik. Dikutip dari buku pengantar kebanksentralan, Teori dan Praktik di Indonesia karya Iskandar Simorangkir, terdapat beberapa definisi makroprudensial yang dikemukakan oleh institusi-institusi besar dunia, antara lain. Versi IMF, kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang menggunakan perangkat kehati-hatian, prudential, untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. IMF, Macroprudential Policy, An Organizing Framework, 2011. Versi Bank for International Settlements, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik. BIS Working Papers, Macroprudential Policy, A Literature Review, Februari 2011. Versi Bank of England, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk memelihara kestabilan intermediasi keuangan, misalnya jasa-jasa pembayaran, intermediasi kredit, dan penjaminan atas risiko terhadap perekonomian. Bank of England, 2009, The Role of Macroprudential Policy, Bank of England Discussion Paper. Versi Working Group G30, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk memitigasi risiko sistemik yang timbul akibat keterkaitan antar institusi dan kecenderungan institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi, prociklical, sehingga memperbesar risiko sistemik. WGG 30, Enhancing Financial Stability and Resilience, Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future, Amendement UB. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk mencegah serta mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan/atau stabilitas moneter. Perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, kebijakan dan peraturan yang terdapat dalam sistem keuangan mencakup mikroprudensial dan makroprudensial. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Kebijakan mikroprudensial lebih menekankan pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas individual institusi keuangan untuk mempertahankan kesehatan dan ketahanan individual lembaga keuangan.
Indikator mikroprudensial yang diamati dalam kebijakan mikroprudensial adalah tingkat kesehatan institusi keuangan, Chamaels Ratings, yang untuk bank sekarang telah diganti dengan Risk-Based Banking Rating atau RBBR. Di dalam rating tingkat kesehatan tersebut telah diperhitungkan indikator-indikator seperti indikator kinerja, ROA, ROE, NPL, LDR, DSB, indikator kondisi keuangan, CAR, leverage, indikator efisiensi, BOPO, indikator profil risiko, indikator tata kelola, GCG, dan indikator kebutuhan. Sementara itu kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang berorientasi pada sistem, bertujuan melihat sistem keuangan secara keseluruhan melalui pendekatan yang bersifat top-down. Dengan pendekatan top-down, kebijakan yang akan diambil didasarkan pada hasil analisis secara komprehensif terhadap kondisi makroekonomi dan dampaknya pada seluruh risiko dalam sistem keuangan, termasuk korelasi antara risiko sistemik, dinamika pasar, dan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. 3. Tujuan kebijakan makroprudensial. Secara spesifik, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan good governance dan kompetisi melalui market discipline yang lebih baik, mendorong bank untuk menciptakan formulasi suku bunga kredit yang efisien dan akurat, meningkatkan transparansi produk dan jasa perbankan khususnya terkait dengan perhitungan keuntungan, risiko, dan biaya, serta meningkatkan perlindungan nasabah melalui mitigasi asymmetric information antara nasabah dengan bank. Cakupan sistem keuangan dalam kebijakan makroprudensial. Empat. Cakupan sistem keuangan dalam kebijakan makroprudensial. Secara sederhana kebijakan makroprudensial, SS periode 1, merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Ini disebabkan kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Risiko sistemik didefinisikan sebagai risiko yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan peningkatan ketidakpastian dalam sistem keuangan sehingga sistem keuangan tidak dapat berfungsi dengan baik dan mengganggu jalannya. Perekonomian. Risiko sistemik dapat terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga, atau terjadi secara perlahan-lahan tanpa disadari atau dideteksi oleh berbagai pihak sehingga kebijakan yang tepat dapat terlambat diterapkan. Efek negatif risiko sistemik pada perekonomian dapat dilihat dari peningkatan jumlah gangguan pada sistem pembayaran, aliran kredit, dan penurunan nilai aset. Upaya meminimalkan risiko sistemik dalam cakupan makroprudensial, terdapat dua dimensi yang menjadi acuan dalam proses identifikasi risiko dan perumusan kebijakan. Yakni dimensi antar subjek, cross-section, yang berfokus pada perbedaan perilaku antar elemen dan agen keuangan, serta dimensi runtun waktu, time series, yang berfokus pada dinamika perilaku elemen, agen keuangan dari waktu ke waktu. Terkait dengan kewenangan makroprudensial, beberapa opsi penataan kelembagaan yang dapat dipilih adalah A. Diserahkan pada otoritas tunggal, B. Kewenangan dari berbagai otoritas, atau C. Kewenangan dari komite khusus. Tidak ada sebuah model yang sama yang dapat diberlakukan di semua negara dalam menentukan penataan kelembagaan otoritas keuangan yang tepat di suatu yurisdiksi. Penataan kelembagaan yang dipilih akan mengacu pada karakteristik masing-masing negara. Kerangka kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia disusun dengan difokuskan pada upaya untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang diwujudkan melalui empat hal, yaitu I. Risiko sistemik yang teridentifikasi sejak dini dan termitigasi. 2. Financial imbalances yang minimal sehingga mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. 3. Sistem keuangan yang efisien. Dan 4. Akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, yang meningkat. Kerangka kebijakan akan berhasil mencapai sasaran apabila diimplementasikan melalui strategi operasional yang baik.
Terdapat empat elemen utama dalam strategi operasional tersebut, yakni identifikasi sumber risiko sistemik, 2. Pengawasan makroprudensial melalui monitoring dan analisis terhadap risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya serta pemberian sinyal risiko, 3. Respons kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial. Dan 4. Protokol manajemen krisis, PMK. Berdasarkan kewenangannya, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan makroprudensial dengan cara off-site, tidak langsung, maupun on-site, langsung, dengan melakukan pemeriksaan tematik. Hasil pengawasan makroprudensial ini akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk pemberian sinyal risiko hasil monitoring dan analisis risiko sistemik. Pengawasan makroprudensial akan ditindaklanjuti dengan pengembangan instrumen kebijakan apabila pemberian sinyal risiko mengindikasikan adanya pembentukan, build-up, risiko sistemik. Dalam hal ini, build-up ditandai dengan perkembangan indikator monitoring dan hasil uji ketahanan yang mengarah pada ambang instabilitas sistem keuangan. Apabila sinyal risiko mengindikasikan kondisi yang mengarah pada keadaan krisis, maka akan ditindaklanjuti dengan aktivasi protokol manajemen krisis, PMK. Sementara dalam kondisi normal, pengawasan makroprudensial akan dilanjutkan secara berkala seperti biasa. Risiko-risiko sektor keuangan. Penting untuk membuat perencanaan keuangan yang baik dan rinci. Selain itu, perhatikan juga 3 komponen utama risiko keuangan agar dapat menghindari terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Lantas, apa saja 3 komponen utama dalam risiko keuangan? Untuk mengetahui informasi lengkap seputar risiko keuangan dan komponen utamanya, simak uraian artikel di bawah ini hingga tuntas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, OJK, risiko keuangan merupakan kondisi yang akibat kerugiannya bisa diukur dengan uang. Risiko keuangan muncul akibat adanya perubahan yang merugikan keuangan seseorang. Sementara menurut BFI Finance, risiko keuangan adalah suatu kondisi yang timbul akibat adanya perubahan baik itu secara internal maupun eksternal yang dapat merugikan keuangan seseorang, kelompok, ataupun perusahaan. Kerugian dari risiko keuangan ini sangat beragam penyebabnya, mulai dari arus cash flow terganggu, kehilangan aset, mengalami kerugian uang yang besar, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko keuangan bisa dimaknai sebagai segala hal yang menyebabkan seseorang, kelompok, atau perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan sejumlah atau seluruh asetnya. 3 komponenan utama risiko keuangan. Mengutip laman Investopedia, 3 komponen utama risiko keuangan jika ditinjau berdasarkan personal atau perorangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Risiko pendapatan. Risiko pendapatan merupakan keadaan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai contoh, orang yang cacat fisik akan kesulitan melakukan pekerjaan sehingga sulit mencari pendapatan atau pekerjaan. Contoh lain adalah terkena PHK dan meninggal dunia. 2. Risiko pengeluaran. Risiko pengeluaran terjadi saat seseorang harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. Biasanya biaya tersebut timbul karena keadaan darurat seperti kecelakaan, bencana alam yang menyebabkan rumah hancur, atau harus mengeluarkan biaya untuk renovasi, dan lain sebagainya. Tiga, risiko aset atau investasi. Risiko aset atau investasi terjadi karena instrumen investasi mengalami kendala. Sebagai contoh, penyusutan nilai aset, jumlah tabungan tidak memadai untuk melanjutkan investasi, kehilangan aset, pencurian atau terjadi kerusakan pada aset. Dirangkum dari buku Manajemen Risiko Bisnis Era Digital yang ditulis oleh Melkianus Albintabun, Mariana, dan kawan-kawan, berikut beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk menghindari risiko keuangan.
1. Membuat anggaran dana. Dengan adanya anggaran dana, Anda dapat menjalankan bisnis sesuai dengan porsinya dan tidak mudah tergoda mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Dampaknya adalah pengeluaran dapat dipangkas untuk hal-hal yang tidak perlu. 2. Menyiapkan dana darurat. Pengeluaran dana tidak terduga bisa menghampiri kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, Anda perlu menyiapkan dana darurat sehingga saat ada kebutuhan mendadak tidak mengambil dana dari sumber lain dan kas keuangan tetap aman. 6. Penyusunan makroprudensial. Mengutip penjelasan dalam buletin gerai info yang diterbitkan oleh BI, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial yang menjadi tugas utama BI adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Apapun bentuknya. Di Indonesia, ketika risiko instabilitas sistem keuangan berasal dari tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah, maka kebijakan makroprudensial yang diambil oleh BI akan selalu mengarah kepada usaha untuk menuntaskan kedua masalah tersebut. Sebut saja, misalnya, pengetatan moneter melalui penaikan suku bunga acuan. Kebijakan makroprudensial dimulai sejak tahap awal yakni pemetaan dan pemantauan risiko, hingga berlanjut ke tahap pemilihan instrumen kebijakan yang diperlukan berikut implementasinya. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan yang diambil. Satu. Rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, RPIM. Kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, RPIM, merupakan inovasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada UMKM, korporasi UMKM, dan perorangan berpenghasilan rendah, PBR, sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi serta memperkuat inklusi keuangan. RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif BAN. Pemenuhan RPIM oleh BAN disesuaikan dengan keahlian dan model bisnis masing-masing, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta kontribusi BAN dalam meningkatkan inklusi keuangan. Terdapat 3 modalitas pembiayaan RPIM, yaitu pembiayaan langsung dan rantai pasok, pembiayaan melalui lembaga keuangan badan layanan, dan pembiayaan melalui pembelian surat berharga pembiayaan inklusif. Ketentuan terkini mengenai RPIM diatur pada PBI Nomor 24/3 PBI 2022 tentang perubahan atas PBI Nomor 23/13 PBI 2021 tentang ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, RPIM, bagi BAN umum konvensional, BAN umum syariah, dan unit usaha syariah. PAD nomor 24/6 PAD 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang peraturan pelaksanaan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi BAN umum konvensional, BAN umum syariah, dan unit usaha syariah, PAD RPIM. Countercyclical Capital Buffer, CCB, adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga, buffer, untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan, excessive credit growth, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi, boom, dan melambat pada periode ekonomi kontraksi, bust. CCB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang ekspansi. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang kontraksi. Kebijakan ini tidak terpisahkan dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan. 2. Ada 3 pilar kebijakan makroprudensial, kata Juda, yaitu, intermediasi yang seimbang, ketahanan sistem keuangan, dan inklusi keuangan. Di mana dalam intermediasi bertujuan menjaga agar pertumbuhan kredit tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi. Seimbang itu bukan artinya pertumbuhannya tinggi, tetapi sesuai dengan kebutuhan, tuturnya. Pada pilar kedua, dia mengatakan, jika kebijakan makroprudensial ini bisa secara struktural menjaga agar sistem keuangan kuat menghadapi shock apabila terjadi goncangan pada bank yang runtuh, atau bagaimana mencegah agar bank sistemik atau besar itu tidak kolapse, katanya. Sedangkan pada pilar ketiga, kata Juda, di mana inklusi keuangan dapat mendorong
sistem keuangan yang inklusif, semua mempunyai akses. Karena kalau tidak, akan mengakibatkan shadow banking. Dia juga mengatakan, kapan penggunaan kebijakan makroprudensial diperketat dan diperlonggar tergantung dari grafik data kredit. Kalau sekarang dia masih di bawah 0, berarti kita longgar kebijakan makroprudensialnya. Artinya masih didorong, tuturnya. Kebijakan makroprudensial bersifat countercyclical untuk mengurangi over-optimisme dan over-pesimisme serta mengurangi materialisasi akibat contagion effect. Pada saat boom, bank diwajibkan memupuk buffer untuk mengerem ekspansi yang berlebihan. Sedangkan pada saat boost, bank dapat menggunakan buffer untuk mengurangi kontraksi kredit. Kalau ekonominya lagi bagus, jangan jor-joran kasih kredit, direm dulu. Dengan modal dinaikkan, kredit diturunkan. Sebaliknya, pada saat ekonominya lemah, dia dorong jadi yang tadi, kredit rate diketatkan, modal dilonggarkan, tutur Juda. Terdapat instrumen kebijakan makroprudensial Bank Indonesia kata Juda, yaitu rasio intermediasi makroprudensial (RIM), penyangga likuiditas makroprudensial (PLM), loan to value (LVT), financing to value (FTV) ratio, countercyclical capital buffer (CCB), rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). Terdapat keterkaitan antara makroprudensial dengan isu kenaikan suhu bumi yang menyebabkan perubahan iklim, kata Juda. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kalau terjadi gangguan fisik, tentunya ada gangguan produksi. Seperti banjir, gelombang tinggi, badai, dan kekeringan ini tentu saja akan berdampak pada inflasi, katanya. Selain itu, dia juga mengatakan risiko transisi dari perubahan iklim memiliki biaya transisi yang cukup besar dalam bentuk hilangnya kesempatan investasi, hambatan ekspor, keharusan impor produk hijau, dan keterbatasan akses keuangan global, serta sudah mulai terjadi sekarang. Contohnya adalah investasi hijau beralih ke negara lain, akses keuangan global terbatas atau mahal, dan ekspor tidak kompetitif. 3. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort, (LOLR). Dalam kerangka LOLR, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek dan pinjaman likuiditas jangka pendek syariah, PLJP, dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, PLJPS. PLJPS ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami bank agar stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Ketentuan mengenai PLJP dapat dilihat di PB nomor 22/15 PB 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia nomor 19/3 PB 2017 tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional. PAD nomor 2231 PAD 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 19/6 PAD 2017 tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan, definisi. Kemampuan sistem untuk memfasilitasi alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dan memfasilitasi aktivitas ekonomi yang lain, pertumbuhan ekonomi dan akumulasi aset secara efektif. Secara khusus, sistem keuangan mampu untuk 1. Melakukan fungsi intermediasi, 2. Manajemen risiko, 3. Menyelenggarakan pembayaran, mempertahankan kemampuan di atas pada saat terjadi kejutan ekonomi. Indikator stabilitas sistem keuangan di dunia. Berbagai kebijakan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Indikator sistem stabilitas keuangan di Indonesia. Bank Indonesia menyusun Indeks Stabilitas Sistem Keuangan, ISSK. ISSK merupakan indeks yang mencerminkan kondisi kestabilan sistem keuangan dengan melihat sumber-sumber instabilitas. Indeks ini dibentuk dengan melihat sistem keuangan yang terdiri atas institusi keuangan dan pasar.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum komunikasi dan koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Komunikasi dan koordinasi ini penting untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko sistemik. Selanjutnya, forum tersebut mengkoordinasi kebijakan makroprudensial untuk menurunkan ketidakstabilan sistem keuangan. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like dan komen channel Sumber Sukses sekarang juga.